Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan artikel yang berjudul tentang Accounting and Culture of the Case Solomon Island atau budaya kasus Kepulauan Solomon. Yang dimana kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Oktaviani, Novi Asrina, Ocha Dilani Sutra, dan Azra Ramizah. Nah, jadi topik pembahasan yang akan kami bahas hari ini yaitu adalah tentang pendahuluan, kemudian latar belakang akuntansi budaya dan negara berkembang, latar belakang Kepulauan Solomon, pengembangan akuntansi di Pulau Solomon, pendekatan penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Nah, sebelum kita masuk ke pendahuluan, saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel ini, di mana artikel ini bertujuan untuk meninjau penelitian tentang penyesuaian antara nilai-nilai yang mendasari sistem akuntansi barat dan nilai-nilai budaya Kepulauan Solomon tradisional, yang dimana penelitian ini mengambil pandangan secara sosiologis akuntansi, dan metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan observasi partisipan. Dan juga saya akan menjelaskan sedikit tentang Kepulauan Solomon, di mana Kepulauan Solomon ini merupakan sebuah negara Melanesia yang terletak di timur Papua Nugini, dan negara ini masih menjadi anggota Persemakmuran, yang merupakan negara yang kurang maju di dunia, dan lebih dari 80% warganya bekerja di bidang pertanian dan perikanan. Namun, pembangunan dalam industri tersebut terhalang akibat kekurangan infrastruktur dan transportasi. Nah, terkait dengan pendahuluan ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu akuntansi budaya. Yang dimana akuntansi itu merupakan suatu kegiatan sosial teknis yang melibatkan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia atau interaksi antara keduanya. Oleh karena itu, akuntansi tersebut harus sesuai dengan nilai budaya dan sosial lingkungannya agar akuntansi tersebut dapat bermakna. Nah, terkait dengan budaya itu merupakan salah satu hal yang sangat kuat sebagai penentu dalam pentingnya penentuan dari sistem akuntansi suatu negara. Karena budaya itu telah mencerminkan secara keseluruhan dari masyarakat atau budaya dari negara setempat terkait dengan bagaimana kebudayaan mereka, bagaimana sistem akuntansi di sana, bagaimana perekonomian mereka, dan bagaimana sistem pajak dan lain-lainnya sebagainya. Nah, oleh karena itulah dalam penelitian ini mengulas untuk penyelidikan mengenai hubungan timbal balik antara nilai sosial budaya Kepulauan Solomon dan praktik akuntansi yang diperkenalkan oleh pengaruh Anglo-Amerika. Nah, selanjutnya terkait dengan latar belakang akuntansi dan negara berkembang. Nah, jadi sistem akuntansi negara berkembang itu merupakan perpanjangan dari sistem negara kapitalis barat, yaitu seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Dan beberapa dekade terakhir telah dilakukan penilaian studi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian akuntansi barat yang diimpor atau yang diterapkan di negara-negara berkembang. Ternyata hasilnya sistem akuntansi tersebut diragukan dapat memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang tersebut, karena negara-negara berkembang tersebut terdiri dari budaya-budaya dan adat yang berbeda-beda, sehingga mereka berusaha sendiri untuk menggunakan sistem mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Dan selanjutnya juga adanya kelangkaan studi budaya yang terjadi di negara-negara berkembang. Hal tersebutlah mendorong dari para peneliti untuk melakukan menjelaskan untuk sistem akuntansi agar dapat mengelola sumber daya manusia mereka atau sumber daya di negara tersebut. Selanjutnya itu adalah latar belakang Kepulauan Solomon. Nah, jadi di dalam latar belakang Kepulauan Solomon ini akan dibahas 3 pembahasan, yaitu terkait dengan politik dan organisasi sosial, ekonomi dan sistem produksi, kemudian dan orientasi waktu di Kepulauan Solomon tersebut. Nah, terkait dengan organisasi politik dan organisasi sosial, sebelum kedatangan orang Eropa dan deklarasi negara berikutnya, jadi di negara Kepulauan Solomon ini belum ada administrasi pusat yang memerintah negara mereka. Ini sebaliknya, di kepulauan tersebut masih terdiri dari unit otonom atau pemerintah sendiri dan mandiri berdasarkan pada kekerabatan. Dan kelompok tersebut memiliki bahasa sendiri. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari banyak bahasa, sehingga setiap kelompok itu berbeda bahasa. Dan dalam kepulauan tersebut diterapkan sistem mantok, merupakan sistem kekerabatan yang dimana mengutamakan kesejahteraan kekerabatan dibandingkan persaingan antara pribadi. Dan dimana sistem tersebut diterapkan di kota-kota pemerintah mereka, yang dimana untuk mendapat pekerjaan atau jabatan di sana mereka harus memiliki hubungan kekerabatan atau saudara dan pelakuan hak istimewa terhadap saudaranya tersebut, yang dimana dengan adanya
Sistem kekerabatan tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat di sana, yang dimana akan menimbulkan pada korupsi dan juga nepotisme. Selanjutnya, di bidang ekonomi dan sistem produksi. Nah, jadi sebagian besar masyarakat di Kepulauan Solomon itu menguasai atau kepemilikan atas sumber daya alam yang mereka miliki seperti terkait kelautan, tanah dan juga kehutanan tersebut. Pemilikannya itu berdasarkan pada kekeluargaan atau keturunan, yang dimana semua anggota keluarganya itu berhak atas sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa membeda-bedakan suku atau membeda-bedakan ras atau yang lainnya. Itu disebut juga dengan agiliter. Dan gaya hidup mereka itu gaya hidup subsisten, yang dimana subsisten ini maksudnya tujuannya itu adalah hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi mereka, bukan untuk meningkatkan kekayaan ekonomi, yang dimana sebagian besar atau lebih 80%-nya masyarakat di Kepulauan Solomon itu bekerja atau bergantung di bidang pertanian dan juga perikanan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan terkait dengan di bidang perdagangan, mereka menggunakan sistem barter, yaitu dengan melakukan pertukaran makanan-makanan dengan komoditas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya terkait dengan orientasi waktu. Nah, terkait dengan orientasi waktu ini, Kepulauan Solomon ini sangat tidak mementingkan ketepatan waktu di sana. Contohnya seperti waktu itu sangat berhubungan dengan lingkungan alam. Maksudnya itu adalah dengan adanya lingkungan alam tersebutlah mereka harus bertindak. Kemudian yang keduanya itu adalah tujuan utama dari kalender adalah untuk memetakan terjadinya upacara dan ritual penting yang terjadi di sana, dan juga tidak ada demarkasi atau pembatas yang jelas antara setiap periode, yang tidak seperti kalender orang kulit putih di mana satu hari itu memiliki 24 jam, sebulan atau memiliki 30 hari. Nah, oleh karena itu masyarakat di Kepulauan Solomon itu sangat tidak memiliki kepatuhan terhadap waktu. Selanjutnya itu terkait dengan pengembangan akuntansi di Kepulauan Solomon. Nah, itu pengembangan akuntansi di Kepulauan Solomon ini karena presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengembangan akuntansi di Kepulauan Solomon. Tidak dijelaskan secara jelas apakah akuntansi dipraktekkan dalam masyarakat Kepulauan Pulau Solomon tradisional. Sektor publik akuntansi dikelompokkan Solomon merefleksikan dalam mempengaruhi model Westerminer dengan menekankan pada akuntabilitas keuangan dari eksekutif kepada legislatif. Linchpin dari sistem akuntansi sektor publik adalah Departemen Keuangan yang mengelola keuangan publik dan Undang-Undang Audit tahun 1978, mempersiapkan dan memonitor anggaran tahunan, menyarankan dan koordinat keuangan nasional dan kebijakan ekonomi, serta memelihara catatan akuntansi pemerintah. Profesi keakuntansian Kepulauan Solomon terus mengikuti standar akuntansi yang diumumkan oleh Badan Akuntansi di Inggris, Australia, dan Selandia Baru untuk ketaatan oleh anggota masing-masing. Belum ada mencoba untuk mengadopsi standar ini, merumuskan dan mengimplementasikan yang secara khusus mengenali kondisi lokal serta pengaruh-pengaruhnya. Walaupun badan profesional lokal, Institut Kepulauan Solomon Akuntan atau ISIA didirikan pada bulan Agustus tahun 1982, tetapi sebagian besar tidak aktif dalam menjalankan tugasnya dan tidak menyadari keberadaannya. Meskipun jumlah sebenarnya menyebutkan statusnya akuntan tidak diketahui, tetapi akuntan tersebut secara perlahan dilatih di perguruan tinggi regional di Fiji dan Papua Nugini. Lembaga tersier hanya lokal, Kepulauan Solomon College of Higher Education menyediakan akuntansi pelatihan sampai tingkat diploma. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan penelitian. Akuntansi semakin dilihat dan diakui sebagai praktek sosial yang dapat dipahami dengan dekat melalui keterlibatan lebih dekat dengan pengaturan dan dengan penekanan lebih besar pada persepsi dan penjelasan dari para peserta sendiri. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretatif.
Pendekatan interpretatif adalah upaya peneliti untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang berdasarkan pada pandangan dan pengalaman orang yang diteliti. Jadi, menurut peneliti, pendekatan ini dapat berfokus pada hal yang sedang dipelajari, yaitu persepsi peserta wawancara mengenai interaktif dari budaya lokal dan praktik akuntansi barat pada sistem penganggaran organisasi keagamaan. Bagaimana nilai praktik akuntansi yang diambil cocok dengan tradisi lokal dan bagaimana ini berdampak pada nilai budaya lokal. Pengamatan partisipan dan metode wawancara mendalam digunakan untuk memungkinkan lebih banyak wawasan yang didapat dari dalam individu yang diteliti. Untuk pengamatan partisipan, salah satu peneliti menghindari beberapa pertemuan organisasi serta mengamati karyawan melakukan bisnis sehari-hari mereka. Wawancara semi terstruktur atau kurang struktur untuk menjelaskan berbagai pendapat dari peserta dan untuk mempertahankan fokus pada isu-isu utama, poin-poin penting yang digunakan untuk menyusun wawancara. Data kualitatif yang dihasilkan dianalisa dengan menggunakan analisa tematik. Selanjutnya, wawancara pemilihan. Wawancara pertama kali dilakukan pada tahun 1997, kemudian tahun 2007. Rentang waktu ini memungkinkan tingkat pemahaman interaksi dari nilai-nilai budaya lokal semakin kuat. Pertama kali wawancara berlangsung dengan 25 orang, karena mereka dianggap mempunyai pengetahuan mendalam tentang organisasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Kepulauan Solomon tradisional, serta beberapa pengetahuan akuntansi. Dari 25 responden, 21 responden merespon positif, 13 mengambil bagian dalam wawancara tatap muka, dan 8 memberikan jawaban secara tertulis. Peserta dikelompokkan berdasarkan dominan yang mereka lakukan, termasuk membiayai kepala keuangan dari pemerintahan maupun swasta, akuntan akademis, anggota profesi akuntansi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat terkemuka lainnya seperti sesepuh masyarakat, manajer, pemilik bisnis, sektor swasta akuntan, dan sektor publik lainnya. Semua peserta adalah laki-laki, penduduk asli Kepulauan Solomon, karena yang berpengaruh dalam masyarakat cenderung didominasi oleh laki-laki. Seperti tabel 1, karakteristik responden pertama yaitu ada sesepuh atau tokoh masyarakat. Pengetahuannya itu tentang tradisional masyarakat Kepulauan Solomon kontemporer. Yang kedua, manajer, pemilik bisnis, sektor swasta, dan akuntan. Pengetahuannya akuntansi, nilai-nilai akuntansi dan praktik dalam organisasi dan bagaimana mereka menanamkan nilai budaya-budaya lokal. Yang ketiga, sektor publik dan yang tidak untuk pro manajer. Pengetahuannya akuntansi dan praktik manajemen organisasi memiliki milik publik dan bagaimana mereka dengan nilai-nilai budaya lokal. Pada set kedua wawancara, Solomon didominasi oleh agama Kristen, karena di Solomon itu didominasi oleh agama Kristen terbesar. Itu digunakan sebagai studi kasus. Gereja memiliki pengaruh yang sangat penting di Kepulauan Solomon. Maka diwawancarailah Kepala Departemen Kantor Pusat Gereja Provinsi, Kepala Lembaga Provinsi, Kepala Administratif, Pendeta, dan anggota Dewan. Peserta termasuk dengan 2 orang awam. Ada juga dari pemangku kepentingan eksternal gereja. 25 peserta diwawancarai termasuk 2 perempuan. Semua diwawancarai dengan melakukan tatap muka. Seperti tabel 2 yaitu responden karakteristik kedua. Yang pertama, kepala departemen di kantor pusat provinsi. Pengetahuannya, perencanaan, otorisasi, monitoring dan kontrol, komunikasi dan koordinasi, dan evaluasi kinerja melalui sistem penganggaran. Yang kedua itu anggota biasa atau anggota awam. Pengetahuan dan partisipasi dalam kegiatan gereja, menilai kinerja gereja dan para pemimpinnya.
Yang ketiga adalah staf senior di tingkat keuskupan. Sfer pengetahuannya, perencanaan, otorisasi, monitoring dan kontrol, komunikasi dan koordinasi, dan evaluasi kinerja melalui sistem penganggaran. Selanjutnya ada komunitas keagamaan. Sfer pengetahuannya, distribusi sumber daya oleh gereja dan komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya ada tingkat paroki. Pengetahuannya, perencanaan, otorisasi, monitoring dan kontrol, komunikasi dan koordinasi, dan evaluasi kinerja melalui sistem penganggaran. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Selanjutnya itu analisis wawancara, yang dimana setelah pemeriksaan pengaruh dari berbagai tanggapan wawancara 1 dan 2, maka diklasifikasi kembali menjadi 3, yaitu perilaku, bisnis, dan akuntansi. Yang dimana perilaku ini dia dideskripsikan tentang nilai-nilai sosial, politik, dan budaya, dan kepercayaan masyarakat Kepulauan Solomon yang memiliki pengaruh pada cara struktur organisasi dan perilaku orang-orang dalam organisasinya. Yang kedua, bisnis, yang dimana tujuannya itu melakukan kegiatan ekonomi dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, akuntansi, yang dimana dia berkaitan dengan bentuk akuntansi yang dipraktikkan serta pentingnya ditempatkan pada akuntansi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian pertama yaitu tema perilaku, yang dimana terbagi 3. Yang pertama, bentuk pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban di sini Kepulauan Solomon tradisional, masyarakatnya lebih bertanggung jawab terlihat dari bagaimana mereka menyingkirkan pemimpin komunis. Sedangkan masyarakat kontemporer, dia itu bertanggung jawabnya lemah dari pemimpin. Yang kedua, perintah dan kontrol. Nah, di Kepulauan Solomon tradisional ini tidak memakai perintah dan kontrol, tetapi melalui konsultasi dan nantinya disebarkan ke masyarakatnya. Sedangkan masyarakat kontemporer, dia itu mementingkan perintah dan kontrol, dapat dilihat dalam bisnis dan organisasi individu. Selanjutnya, 3. Hubungan manusia. Nah, kalau Kepulauan Solomon tradisional ini, yang paling penting yang dianut Kepulauan Solomon di sini itu hubungan manusia, di mana mereka saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup melalui kerjasama dan dukungan timbal balik. Sedangkan masyarakat modern, dia itu menunjukkan responden lebih dominasi atas hubungan manusia dalam ekonomi, dan ini kurang mendapat dukungan dengan organisasi modern. Selanjutnya itu tema bisnis atau ekonomi. Yang pertama, maksimalisasi laba dan akumulasi kekayaan. Di Kepulauan Solomon tradisional, dia tidak mengutamakan keuntungan yang didapat dari pertukaran atau perdagangan antar kerabat. Sedangkan di masyarakat kontemporer, itu pertukaran atau perdagangan sangat diutamakan untuk mendapatkan profitabilitas dan memaksimalkan pengembangan ekonomi. Yang kedua, pemisahan entitas ekonomi dari kepemilikan, yang dimana Kepulauan Solomon ini penduduknya tidak membedakan modal dan pendapatan, sedangkan masyarakat kontemporer ini dia memisahkan modal dan pendapatan dan dapat membantu kelangsungan hidup bisnisnya. Dan yang ketiga, persaingan. Di Kepulauan Solomon ini dia persaingan
tidak disarankan karena akan mengancam solidaritas kekelompokan. Sedangkan kontemporer, dia mengharuskan karyawannya untuk bersaing untuk memaksimalkan manfaat individu. Selanjutnya itu tema akuntansi. Yang pertama itu bentuk akuntansi. Di Kepulauan Solomon tradisional ini, bentuk akuntansinya itu melalui tradisi lisan atau beberapa metode dasar lainnya. Sedangkan masyarakat modern, dia itu bentuk akuntansinya itu membuat catatan tertulis dan hal-hal yang diperlukan. Dan yang kedua itu kesadaran waktu. Nah, kalau Kepulauan Solomon, di mana kesadaran waktu itu tak begitu penting di Kepulauan Solomonnya, tapi lebih mengutamakan apa yang dia lakukan. Sedangkan masyarakat kontemporer, dia harus membagi waktunya antara bisnis dan lainnya sehingga lebih teratur dan dan tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu pengukuran kinerja pribadi. Di Kepulauan Solomon tradisional ini sangat rendah karena kinerja individu memiliki potensi untuk merusak kekompakan kelompok. Sedangkan masyarakat modern, dia lebih pengukuran kinerja pribadinya itu yang kuat dalam sistem akuntansi dan tidak cocok dengan nilai kerjasama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan hasil penelitian yang ada di Pulau Solomon dan di budaya barat. Baiklah, yang pertama akuntabilitas elemen budaya Pulau Solomon, yaitu tradisi, lisan, dan masih kepercayaan. Yang kedua, kekuatan dan wewenang yang dipersonalisasi. Sedangkan akuntabilitas elemen di budaya barat, kekuatan dan otoritas formal. Yang kedua, hubungan prinsipal dan agen. Yang kedua, maksimalisasi keuntungan dan hubungan manusia di Pulau Solomon. Yang pertama, hubungan kekerabatan dan sosial egaliter. Sedangkan maksimalisasi keuntungan dan hubungan manusia di budaya barat, yaitu ekonomi moneter dan impersonal dan tidak memihak. Yang ketiga, kompetisi di Pulau Solomon, yaitu hubungan kekerabatan dan sosial egaliter. Sedangkan kompetisi di budaya barat, yaitu semangat individualis dan kompetitif. Yang keempat, kesadaran waktu dan pengukuran kinerja pribadi di Kepulauan Solomon, yaitu masih waktu Solomon. Sedangkan kesadaran waktu dan pengukuran kinerja pribadi di budaya barat, yaitu objektivitas dan verifikasi. Yang kelima, pemisahan entitas di Kepulauan Solomon, yaitu kurangnya dualitas antara sakral dan sekuler. Sedangkan pemisahan entitas di budaya barat itu pemisahan entitas dari kepemilikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implikasi. Di sini, implikasi ada 10. Yang pertama, hubungan manusia dinilai lebih dari kekayaan materi dan harta benda. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi adalah konsep tradisional yang sangat penting. Khususnya, para pemimpin sangat akuntabel, terutama karena struktur sederhana dari masyarakat di Kepulauan Solomon ini. Yang ketiga, ada konflik menyangkut komando dan kontrol. Yang keempat, maksimalisasi keuntungan jelas bukan satu-satunya tujuan terpenting bagi masyarakat di Kepulauan Solomon yang melakukan kegiatan bisnis. Yang kelima, konsep memisahkan entitas bisnis dari kepemilikan adalah asing bagi masyarakat yang berada di Kepulauan Solomon. Yang keenam, persaingan dalam kelompok kekerabatan tidak dianjurkan dalam masyarakat tradisional. Namun sebagian besar bisnis swasta di pusat-pusat kota menganggap persaingan sebagai hal yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. Yang ketujuh, persaingan di antara pekerja dalam organisasi yang sama masih minim dan biasanya dihindari karena nilai budaya yang mendasarinya adalah solidaritas kelompok di atas individualisme. Yang kedelapan, sistem akuntansi itu sendiri masih kurang berkembang dan sebagian besar diterapkan untuk persyaratan hukum. Yang kesembilan, dalam masyarakat tradisional, waktu sangat sedikit artinya bagi penduduk Kepulauan Solomon. Yang kesepuluh, pengukuran kinerja pribadi jarang dilakukan dalam masyarakat tradisional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan conclusion, di mana ada 2 pembagian. Yang pertama,
perbedaan utama akuntansi Barat dan budaya Solomon. Dan yang kedua, masalah yang dipertimbangkan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu perbedaan utama akuntansi Barat dan budaya Pulau Solomon. Yang pertama, akuntansi menekankan objektivitas dan netralitas, sedangkan norma-norma lokal meningkatkan hubungan manusia yang menuntut perlakuan istimewa dari anggota keluarga. Yang kedua, akuntansi mempromosikan laba dan akumulasi kekayaan yang mendasar, berbeda dengan penekanan lokal pada hubungan manusia yang dipertahankan melalui kepedulian dan saling berbagi. Perbedaan yang ketiga, yaitu prinsip utama pemisahan entitas ekonomi dari pemiliknya bertentangan dengan keyakinan lokal yang dominan bahwa seseorang dan properti atau barang-barang tidak dapat dipisahkan. Perbedaan yang keempat, yaitu sebagian besar pengukuran akuntansi melibatkan unsur waktu. Tidak hanya memberikan keunggulan waktu, tetapi juga memperlakukannya sebagai komoditas. Ini sedikit bertentangan dengan pengelolaan waktu di masyarakat Kepulauan Solomon. Perbedaan yang kelima, yaitu akuntansi mendorong persaingan berdasarkan asumsi bahwa ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sementara norma-norma lokal tidak menghalangi kompetisi sama sekali, hal yang cenderung menghasilkan kelompok diuntungkan dengan mengorbankan orang lain. Materi yang kedua, yaitu masalah yang dipertimbangkan. Yang pertama, dalam menetapkan bentuk pertanggungjawaban, pertimbangan harus diberikan pada sifat masyarakat Kepulauan Solomon yang beragam. Salah satu caranya untuk mencapai hal ini adalah melalui interaksi yang lebih dekat dan lebih sering antara para pemimpin dan subjek mereka, sehingga akuntabilitas dilepaskan dengan cara yang lebih tepat waktu, terbuka, dan pribadi daripada dilakukan melalui lembaga. Yang kedua, sistem akuntansi dan manajemen harus mengakui bahwa bagi penduduk Kepulauan Solomon, pengembangan dan memelihara hubungan pribadi mereka adalah sama, bahkan lebih penting daripada meningkatkan kekayaan ekonomi mereka. Yang ketiga, beberapa pertimbangan harus diberikan bagaimana prinsip pemisahan entitas akuntansi dari pemilik dapat diterapkan secara efektif. Yang keempat, sistem manajemen dan akuntansi harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih sederhana dari pengelolaan waktu dalam Kepulauan Solomon di lingkungan kerja. Yang kelima, sistem akuntansi harus mempromosikan beberapa untuk persaingan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Karena presentasi dari kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.